Halo Sobat Terapis. Oke, teman-teman sekalian, kali ini kita kedatangan sebuah HP iPhone 7 Plus ya teman-teman. Jadi iPhone 7 Plus ini kasusnya itu tidak bisa dicas ya, informasi pemiliknya tidak bisa dicas. Jadi sekarang ini HP-nya sudah mati karena baterai sudah drop ya, atau baterai sudah habis karena iPhone-nya tidak bisa dicas. Oke, langkah awal yang kita lakukan adalah pengecekan menggunakan USB analyzer ya. Kita lihat, kita belum ada konsumsi arus ya. Nah, ini kita gunakan kabel Lightning. Nah, kita colokkan, kita monitor di display USB dokter ini tidak ada ya. Tidak ada konsumsi arus sama sekali. Coba kita pindahin lagi. Sama sekali tidak ada respon dan tidak ada muncul arus pengecasan. Nah, ternyata memang benar HP ini tidak ada arus pengecasan ya. Nah, selanjutnya coba kita bongkar dulu. Seperti biasa teman-teman pemula, sebelum kita bongkar, kita coba cek dulu di bagian konektor ini ya. Kebanyakan terjadi korosif atau kotor, berdebu ya. Nah, ini coba kita bersihkan menggunakan pinset dan kain antistatik itu ya teman-temannya. Nah, bisa dilihat itu banyak kotoran debu ya. Kita coba cara sederhana ini dulu dengan cara membersihkan bagian koncas atau konektor cas ini. Beberapa kasus ada yang berhasil ya teman-teman. Jadi konektornya kotor. Nah ini coba kita cas lagi, tidak ada respon sama sekali. Jadi ternyata belum ada solusi. Lanjut kita bongkar teman-teman. Seperti biasa ya. Untuk iPhone kita bongkar dua buah baut di bawah ya. Di sini baut bintang dengan menggunakan obeng 0,8 kali 25 mili. Saya menggunakan obeng sunshine. Kita gunakan karet penarik ya. Nah ini sudah ada rongga, baru kita cungkil ya menggunakan plat pembuka LCD ya. Nah ini sudah terbuka. Nah ini kelihatannya memang LCD-nya sudah pernah diganti, jadi tidak ada lemnya lagi ya. Nah selanjutnya, makanya gampang ya membuka LCD-nya. Selanjutnya kita buka kaleng penutup apa di sini ya, konektor baterai dan konektor LCD-nya ya. Nah kita lihat itu, kita buka dulu baterainya. Di sini kita pastikan dulu tegangan baterainya apakah benar-benar drop ya. Seharusnya drop karena memang tidak bisa hidup lagi ya. Ini kita cek. Oke, nah ada 0,6 volt. Patut saya teman-teman, baterainya benar-benar drop ya. Selanjutnya kita coba dulu suntik baterainya ya, atau tembak baterainya menggunakan baterai aktivator. Kita memastikan apakah HP ini benar-benar hidup ya, hanya tidak bisa dicas. Sebelum kita melakukan eksekusi mendalam, teman-teman pemula dimanapun berada. Oke, di sini kita gunakan baterai aktivator dulu. Kita cocokkan di sini baterai aktivator saya ini sampai iPhone 12 Pro Max kalau nggak salah ya, yang tipe 915 ini, merek Sunshine. Nah, itu ada iPhone 7. Kita cocokin aja konektornya ya. Gunanya kita untuk mengisi baterai dengan cepat ya. Karena di sini memang fungsinya itu untuk fast baterai aktivator ya, phone battery fast change activation tool. Ini sangat bermanfaat bagi teman-teman pemula. Nah ini kita lihat memang kondisi arus tidak ada sama sekali ya, kosong gitu ya. Kita tunggu aja apakah bisa naik ya. Kalau tidak naik berarti baterainya bermasalah begitu teman-teman. Nah ini setelah 20 menit ternyata ada respon dan arus pengecasan pun muncul tadi, dan tegangannya sudah naik ini ya. Kita lihat. Oke, selanjutnya coba kita hidupkan HP-nya. Tadi baterainya kayaknya cepat drop juga ya, baru dicabut langsung turun ya begitu ya. Oke, kita nyalakan. Nah, ternyata benar nyala ya. Puji Tuhan. Ternyata teman-teman ini HP-nya memang normal nyala, hanya tidak bisa dicas ya. Nah, ini dia. HP hidup normal. Coba kita lakukan pengecasan lagi ya setelah HP hidup ini. Apakah ada indikasi? Sama sekali tidak ada. Kita bolak-balik, charger tidak ada juga respon, dan arus pengecasan juga nol ya, tidak ada sama sekali. Kosong. Jadi benar-benar HP ini memang tidak bisa dicas kasusnya ya teman-teman.
Nah, coba sekali lagi sebelum ini ya, kita lakukan perbaikan mendalam. Memang sudah agak longgar sih ya teman-teman. Terasa ketika digoyang-goyang kepala casnya itu sangat agak longgar ya, ke kanan ke kiri, nggak padat lagi ya, nggak rapat lagi deh ya. Nah, selanjutnya ini coba kita bersihkan dulu dah. Kita bersihkan dulu sekali lagi menggunakan thinner. Tadi kita nggak ada membersihkan menggunakan thinner ya teman-teman ya. Sekarang coba kita bersihkan koncasnya, yaitu rongga koncasnya kita bersihkan menggunakan thinner ya. Kita korek sekali lagi, ternyata masih ada debu menempel ya. Sebelum kita lakukan penggantian fleksibel cas, karena curiga saya ini di bagian fleksibel casnya ya, karena dia menyatu dengan konektor ya. Nah ini dia, kita kasih thinner di kuas kecil ya. Nah ini lubangnya kita bersihkan dari flak-flak hitam-hitam ya, bisa jadi ini daki-daki atau apa, debu, pasir begitu ya. Nah ini benar-benar bersih sekarang, sudah nampak untuk pinnya ya. Coba kita keringkan. Selanjutnya kita coba cas, apakah ada respon ya. Nah sama sekali tidak ada respon ya, dibolak-balik juga nggak ada respon. Oke, itu dia pengecasannya 0, harus pengecasannya. Nah teman-teman, ini indikasinya kita akan melakukan pergantian fleksibel cas. Lebih mudah, lebih praktis dah teman-teman, pemula lebih cepat ya. Nah ini dia, tidak ada sama sekali responnya. Selanjutnya ini dia teman-teman, kita akan lakukan penggantian fleksibel cas. Berbeda dengan Android ya teman-teman, iPhone ini fleksibel casnya itu cukup ini ya, dia untuk tidak memiliki papan cas ya, hanya langsung fleksibel dan konektor casnya begitu teman-teman. Jadi kita amankan dulu LCD-nya ya, karena kita akan melakukan pengangkatan atau pencopotan fleksibel casnya ya. Jadi supaya LCD aman, kita kerjanya kita copot. Teman-teman, ini trik dari saya teman-teman. Jadi untuk membongkar iPhone ini, untuk baut-bautnya kita satukan dengan kalengnya. Nah kita posisikan dengan kalengnya seperti ini, sebelah kiri ini ya. 3 buah baut dengan posisi sejajar dengan lubang kalengnya. Jadi nanti supaya jangan kebingungan saat pemasangan, karena baut-bautnya ini berbeda ya panjangnya, tingginya. Nah, selanjutnya kita lepas dulu ini bagian speaker ya teman-teman ya. Ini bagian speakernya, kita copot juga. Sama seperti halnya tadi, ini ada 2 buah antena ya, konektor dan kabel antena, kita angkat dulu. Nih, ini sudah lepas untuk bagian speaker. Teman-teman, posisikan bautnya sejajar ya, supaya dia tidak kebingungan saat memasang. Selanjutnya kita akan melepaskan bagian ini, kalau tidak salah buzzer ya, bagian buzzernya. Nah di sini di bagian bawah ini ada 2 buah pengunci ya, kita lepaskan dulu ya. Nah ini dia, baru bisa kita angkat, tapi lepaskan dulu bagian konektor fleksibel buzzernya. Nah baru buzzernya bisa diangkat. Oke, kemudian di sini teman-teman yang perlu perhatikan, ada beberapa baut di bagian pengunci untuk konektor casnya ya, bagian cover konektor casnya. Teman-teman, sekali lagi posisikan tata letak baut agar tidak salah ya, karena baut di iPhone ini sangat unik dan berbeda. Ini sudah lepas bagian baut-bautnya. Selanjutnya kita angkat dulu ya fleksibelnya ya, dengan cara mencungkil ya. Pertama di bagian mic, ini ada 2 buah mic ya, kanan kiri ya. Nah kita copot dulu. Setelah itu baru kita angkat dengan mencungkil pakai pinset ya, bagian fleksibel bagian samping. Nah ini dia, karena ada double tipnya jadi agak susah. Nah secara perlahan-lahan aja teman-teman kita angkat. Nah di sini kita lihat ada sebuah ada sebuah pin yang copot, nanti kita harus pasang kembali. Nah di bagian bawah ini ada sebuah baut yang harus kita lepas juga ya. Nah ini dia, ini salah satu buat pengunci atau penahan fleksibelnya juga. Nah selanjutnya kita angkat perlahan-lahan fleksibelnya, karena ada double tip yang menempel ya. Nah ini dia. Nah sekali lagi teman-teman, di bagian mesin ini kita harus copot ada 2 buah baut sebenarnya ya, agar mesinnya terangkat, karena fleksibelnya melalui bawah mesin utamanya gitu ya.
Ini ada 2 buah baut, kita copot aja menggunakan obeng min bisa ya. Sini obeng min kecil, ada 2 buah baut. Nah ini dia. Bautnya itu sekalian kedudukan baut juga ya, ada lubang bautnya. Nah ini kita angkat sedikit aja, tidak perlu membongkar seluruh mesinnya. Kita tarik, nah seperti itu. Kita tarik, nah sudah lepas ya. Ini kehalang konektor baterai, kita copot dulu, lupa tadi ya. Oke, ini sudah lepas bagian konektor dan fleksibel casnya. Oke teman-teman, selanjutnya apa yang kita lakukan yaitu memasang fleksibel barunya. Nah ini dia. Untuk pemasangan hampir mirip saja teman-teman ya. Nah ini dia sama bentuknya. Nah ada itu di bagian yang lurus ya, itu ada double tipnya. Nah jangan dicopot dulu, kita angkat sedikit mesinnya. Seperti itu. Nah itu kita bengkokkan dulu untuk bagian fleksibelnya supaya bisa memposisikan bagian bentuk mesinnya. Angkat mesinnya sedikit, kemudian kita masukkan double tipnya, jangan dicopot dulu, kita masukkan sedikit. Nah jika sudah masuk sedikit, nah kita tarik dikit, baru kita bisa melepaskan fleksibel yang bagian posisi di mesin. Tadi konektornya langsung pasang aja teman-teman ya supaya menahan ya. Nah ini dia, ketarik. Nah sudah lepas, baru tuh bisa menempel dengan rapat. Nah, oke, kita pasang konektornya lagi. Nah, selanjutnya ini itu di bagian fleksibel bawah masih ada double tip. Jadi sebenarnya kita sudah bisa kita copot juga ya, karena kita akan memposisikannya dengan konektor casnya yang menempel ke bagian bodi bawahnya gitu ya teman-teman. Nah ini dia, copot untuk bagian double tipnya. Ada 2 buah lagi ya. Nah, kita paskan, presisikan dulu koncasnya. Nah, setelah koncasnya sudah presisi, baru double tipnya bisa kita tempelkan, kita rekatkan. Perlahan-lahan sambil mempresisikan ya. Ada posisi lubang-lubang baut yang harus melewati fleksibel, nantinya harus pas, jangan sampai salah ya. Oke, sambil diurut-urut, dipaskan. Nah, ini sudah pas. Oke teman-teman, jadi ini prosesnya tidak saya skip ya, sengaja agak panjang, hanya saya percepat sedikit supaya kita sama-sama belajar, apalagi teknisi pemula yang baru pertama kali menangani iPhone ya teman-teman. Kita lihat memang iPhone ini ada sedikit berbeda dari Android. Kalau dibilang ribet, sebenarnya termasuk ribet ya, tapi hanya saja jika kita sudah paham dan berhati-hati pasti bisa lah ya teman-teman sekalian. Nah ini untuk mic-nya kita tempelkan lagi ya, kita posisikan ke bagian lubangnya supaya nanti mic-nya juga bisa menangkap suara kita dan berfungsi ya. Oke, selanjutnya kita pasangkan baut-baut. Pertama ini baut pengunci pin koncas dengan bodi bagian bawah ya. Ada 2 buah baut di sini. Nah, kemudian untuk cover konektor casnya lagi teman-teman kita pasangkan. Tadi posisi bautnya saya cocokkan jadi gampang ya untuk menebaknya lagi, tidak perlu kita mikir-mikir. Makanya yang perlu diperhatikan dalam pembongkaran baut-baut iPhone ini, kita posisikan sesuai apanya ya, yang sesuai mesin, sesuai kedudukan agar tidak tercecer dan tidak beraturan gitu teman-teman, karena tinggi pendeknya berbeda ya bautnya ya. Nah ini dia sudah pin yang tadi juga. Tadi di bagian ini ya, pin depan nomor 2 ini ya, bagian pinnya ya. Kita lihat, ini ada pin satu lagi yang harus dipasang. Ini tadi bautnya kurang pas, jadi kita ganti. Nah ini dia, ini tadi pin yang copot itu di sebelah sini teman-teman ya. Jadi kita harus pasangkan lagi dengan baut. Kita satukan dengan baut ya. Nah ini dia. Jangan sampai ketinggalan ya, itu ada fungsinya teman-teman, pasti. Oke, ada 1 baut juga ini untuk mengunci fleksibel di sebelah sini. Kita pasangkan juga. Oke, sudah cocok. Selanjutnya kita bisa pasangkan ini ya. Kita pasangkan buzzer-nya lagi ya. Ini dia. Mic-nya ternyata kurang pas, jadi saya posisikan lagi. Dia harus benar-benar pas posisinya teman-teman. Ini dia buzzer-nya, kita pasang dulu. Nah ini dia untuk konektornya, kita pasangkan ke soketnya.
Oke, ini sudah terpasang. Selanjutnya kita bautkan. Di sini kalau nggak salah ada 3 buah baut juga. Tadi sudah diposisikan jadi gampang. Menghindari kesalahan ya teman-teman sekalian. Setelah kita memasang baut buzzernya, selanjutnya untuk penahan ini ya, penahan buzzer dan penahan mic-nya juga kalau nggak salah ya teman-teman. Ini dia yang warna hitam ini, sekalian penahan mic dan buzzernya juga. Ada 2 buah baut juga di sini. Oke, selanjutnya untuk pemasangan speaker ya. Nah ini dia pemasangan speakernya. Jangan lupa 2 buah baut mesin yang kita copot tadi ya. Nah ini dia baut sekalian kedudukan baut. Nah ini ya yang sangat unik dari iPhone. Oke, kita pasangkan speakernya. Hati-hati jangan sampai ketimpa untuk kabel antenanya. Kabel antenanya itu tepat di bagian rongga. Ada sedikit rongga antara baterai. Ini dia. Ada rongga antara baterai dan mesinnya. Nah itu konektornya. Ada 2 buah ya teman-teman, jangan sampai salah. Posisikan aja sampai bunyi klik ya. Jangan, kalau belum bunyi klik jangan dipaksa, nanti bisa melara ya untuk apanya, kondisi bagian rongga konektornya. Nah jika sudah terpasang, jangan lupa kabelnya dirapikan. Ini sudah terpasang semua. Selanjutnya kita pasangkan LCD-nya. Kita pasang dulu di bagian atas. Itu kalau tidak salah bagian speaker, bagian kamera depan ya. Nah ini dia soket LCD-nya dan baterainya. Selanjutnya pemasangan kaleng penutup fleksibel. Tadi karena sudah kita posisikan bautnya jadi gampang ya. Nah ini dia. Kita pasangkan semua. Selanjutnya kaleng penutup koncas ya, koncas baterai. Konektor baterai, bukan koncas baterai. Nah ini dia sekalian penutup konektor LCD-nya. Seperti dari pembukaan awal tadi, ini memang ada untuk baut hilang 1 ya. Itu kelihatan ada 1 hilang baut ya. Tadi awal pembukaanmu memang sudah tidak ada baut karena sudah pernah dilakukan penggantian LCD sebelumnya. Oke. Selanjutnya kita tempel, jangan rapat dulu. Jangan dirapatkan dulu, kita tes pengecasan. Apakah muncul? Nah, berhasil teman-teman sekalian. Dan arus pengecasan muncul 1,9 ampere, 2 ampere. Ya, sudah ada respon teman-teman kali ini. Nah, sampai ke menu ya, ternyata berhasil. Sip. Ada logo pengecasan juga dan ada konsumsi arus. Nah, ternyata kerusakan di bagian fleksibel dan koncasnya ya. Ya, itu 43%. Nanti kita cek ya, apakah ada naik sekitar 5 menitan ya. Udah sekitar 5 menitan, kita pastikan lagi apakah naik dari 43%. Nah, 52%, lumayan juga. Cukup cepat ya, fast charging. Oke teman-teman, sudah ketemu ya masalahnya. Jadi memang kerusakan pada fleksibel cas dan koncas. Oke, ini sudah aman. Selanjutnya kita rakit lagi ya mesinnya. Maksudnya LCD-nya kita rapatkan dan kita pasang lagi bautnya. Jadi teman-teman pemula, begitulah kali ini sharingnya ya. Perbaikan HP iPhone 7 Plus dengan kasus tidak bisa cas sampai HP-nya tidak bisa hidup ya, matot ya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman pemula dimanapun berada. Mohon maaf jika ada kekurangan penyampaian. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Salam dari saya, Tanda Servis. Semoga bermanfaat. Bye.